Ketika kakek mulia Rahman pulang, dia terkejut mencium aroma familiar yang membawa kembali kenangan masa lalu. Dia mengikuti aroma gurih ke ruang makan di mana piring sudah ditata. "Kakek, kamu pulang lebih awal." Livia berjalan keluar dari dapur dengan 2 piring makanan lagi. Wah, apa yang kamu lakukan kali ini? Ada apa ini?" Kakek mulia Rahman terkekeh melihat perlakuan premium yang diterimanya. Cucu perempuannya yang cantik sedang memasak hidangan favoritnya yang biasa dimasak istrinya sebelum dia meninggal. "Kau selalu berburuk sangka kepadaku, kakek." Livia merenungkan perilaku skeptisnya. Di masa lalu, dia biasa memasak hidangan favorit kakeknya karena ada maunya. Tetapi sekarang, dia melakukannya untuk memiliki waktu ikatan keluarga dengan satu-satunya kerabat yang bisa dia anggap sebagai keluarga. Livia memiliki banyak kenalan yang berhubungan dengan darah, tetapi ada segelintir kecil yang dianggap kerabat. Dia memiliki garis panjang bibi dan paman bergelar, tetapi tidak banyak dari mereka yang benar-benar peduli padanya. Selama yang bisa diingat Livia, dia selalu makan sendirian. Ibu tersayang selalu tampak sibuk dengan fashion lainnya, sedangkan ayah tersayang terlalu sibuk di kantornya. Tapi Livia tahu itu karena mereka tidak bisa menahan makanan di sekitarnya. Mengetahui dia adalah kesalahan terbesar dari pernikahan mereka yang tampaknya sempurna. Duduk di ruang makan besar yang dipenuhi dengan keheningan yang menakutkan, pelayan dan kepala pelayan sesuai keinginannya, makanan hangat tetapi hambar, dunia yang terang benderang tetapi hitam dan putih. Itulah yang diingat Livia dari masa kecilnya. Tidak seperti teman-temannya yang menikmati makanan dengan meja yang penuh dengan obrolan bahagia, Livia makan malam dengan teman dan keluarga imajinernya. Ruangan itu akan dipenuhi dengan suara tenang peralatan yang memotong makanan, logam dengan porselen, dan bertanya-tanya apakah orang tuanya akhirnya akan bergabung dengannya untuk makan malam. "Saya harus melihat kemungkinan yang terburuk untuk mempersiapkan diri saya untuk yang terbaik," kakek mulia Rahman berkata, sembari duduk di kursi meja makan yang panjang dan mencicipi beberapa hidangan Livia yang telah berada di meja. "Jangan khawatir kakek, aku tidak melakukan hal buruk kali ini." Dia tertawa, meletakkan hidangan terakhir sebelum duduk di kursi tepat di sampingnya. "Aku membuatkan makanan favorit kakek kali ini, pasti kakek suka bahan-bahannya benar-benar segar. Aku membelinya dari nenek yang sangat baik ini." Livia tersenyum saat dia memasukkan ikan kukus, ayam rebus, dan kacang hijau goreng ke dalam mangkuk nasinya. Seandainya ini orang lain, kakek mulia Rahman akan mendorong mangkuk nasi itu menjauh. Ia tidak suka jika ada orang yang mencampuri makanannya, apalagi dengan memasukkan berbagai macam hidangan ke dalamnya. Tapi ini adalah Livia yang berharga dan dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu padanya. Melihat matanya yang cerah dan penuh harapan, mulia Rahman dengan senang hati makan. Percakapan mereka hidup dan penuh dengan obrolan. Dulu sebelum dunia Livia berkilauan dengan cahaya, kehangatan, dan warna. Makanan yang lezat sekarang ini tidak seperti makanan yang dia makan saat masih kecil. Dia seperti tidak memiliki kenangan yang indah ketika kecil. Para pelayan diam-diam menyaksikan dari sudut ruangan dengan kepala sedikit tertunduk. Mereka tidak percaya bahwa guru mereka yang biasanya berhati dingin dan pendiam mampu tersenyum dan berinteraksi dengan salah satu cucunya. Mereka jarang melihat cucunya disambut di rumah utama Rahman. Mulia Rahman menolak untuk mengakui garis panjang cucu dan cucu perempuannya yang dia anggap tidak berguna dan manja. Dia selalu berkata, "Jadi bagaimana jika mereka berbagi darah dengan saya? Apakah mereka berbagi setengah dari kompetensi, otak, dan kerja keras saya? Tidak, semuanya diserahkan kepada mereka di atas piring emas." Dia adalah kritikus paling keras bagi cucu-cucunya. Tidak peduli seberapa keras mereka sudah mencoba,
tidak banyak dari mereka yang bisa menjilatnya mendapatkan hatinya. Tapi Livia berbeda. Dia tahu kartu yang tepat untuk dimainkan, hal yang tepat untuk dikatakan, dan gerakan yang tepat untuk dilakukan. Selama yang bisa diingat Livia, dia selalu mengikuti kakeknya, sejak dia masih kecil. Ketika dia mendorongnya pergi, dia masih mengikutinya. Ketika dia berjalan lebih cepat hanya untuk kehilangan dia, kaki gemuk Livia akan mengejarnya. Kakek mulia Rahman selalu memberikan ujian kepada cucu-cucunya. Dia akan mengunjungi mereka ketika mereka masih muda dan terlalu lembut untuk menghadapi wajah yang pemarah dan menakutkan. Jika mereka lari atau meringkuk darinya, dia tidak akan peduli pada mereka. Mengapa dia harus merawat anak-anak yang takut padanya, tetapi kemudian hanya mencintainya setelah menyadari kekayaan yang dia miliki? Tidak seperti banyak sepupunya yang lebih tua, Livia tidak bergeming pada tatapannya. Sebaliknya, dia menatap langsung ke dalamnya. Dia akrab dengan fitur dan ekspresi yang dingin dan menghakimi. Tumbuh dengan kerabat yang mengenakan senyum palsu dan diam-diam menghindarinya di belakang punggungnya. Livia tidak melihat wajah, dia melihat bayangan jahat hati mereka. Mulia Rahman adalah salah satu orang langka yang bersinar terang. Wajahnya tidak disembunyikan oleh topeng cinta palsu. Wajahnya tidak disembunyikan oleh bayangan jahat. Sebaliknya, dia melihat ekspresinya yang galak dan garang sejelas siang hari. Wajahnya selalu mengerut dalam cemberut permanen, tapi matanya lembut. Dia adalah salah satu orang pertama yang memandangnya sebagai gadis yang sebenarnya dan bukan kesalahan yang tidak diinginkan. Guan Pao, itu adalah hal pertama yang dia katakan ketika dia melihatnya. Alih-alih bersembunyi di balik kaki ibunya, dia langsung berlari ke arahnya sambil tersenyum. Mulia Rahman tertangkap basah oleh senyum malaikat dan segera menelusuri kembali langkahnya. Dia berbalik ke arahnya dan berjalan pergi. Tapi Livia keras kepala dan tidak mau kehilangan cahaya. Jadi, dia mengejarnya dengan senyum miring, tawa ceria, dan nama kekanak-kanakan. Gangguan terus-menerus dan upayanya untuk menyusup ke dalam hatinya berhasil, dan segera, dia menemukan tempat yang aman di dalamnya. Tapi senyum manis dan polos tidak cukup untuk memenangkan hati pria itu. Ketika dia baru berusia 6 tahun, dia membawanya untuk melakukan tes IQ. Dengan skor yang lebih tinggi dari cucu-cucunya, ia melihat potensi unggulan pertama. Secercah kecil mekar menjadi bunga yang luar biasa ketika dia lulus dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan bahkan perguruan tinggi lebih awal. Dia berada di puncak kelasnya dan semua gurunya berbicara tentang potensi besarnya. Kakek mulia adalah orang pertama yang menyaksikan apa yang bisa dia lakukan. Pada usia muda 21, ketika sebagian besar sosialita kaya seusianya sedang berpesta dan minum-minum, Livia terkubur di bawah tumpukan dokumen. Dia menangani hampir semua kontrak, investasi, proposal proyek, dan dana pribadi B Corporation. Dia mampu dengan sempurna menghitung semua pendapatan potensial dari proyek dan investasi. Itu membuat Mulia Rahman menyadari betapa dia adalah senjata tersembunyi. Dalam masyarakat yang diatur oleh keuangan dan bisnis, kemampuan sempurna Livia akan membawanya sangat jauh. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.